Sekali lagi saya menyapa kita semua, selamat siang. Salam kenal ya, saya pertama kali ada di tempat ini melayani bersama dengan rekan-rekan. Saya Stephen Rehmalam Eliata, saya melayani penuh waktu di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Mampang gitu ya. Dan melayani paruh waktu di GKY, Gereja Kristus Yesus Kebayoran Baru gitu ya. Nah saya rekan teman kuliahnya Kokefas dulu waktu S1 gitu ya. Jadi bersyukur saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan pada siang hari ini merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengundang kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan. Oke. Ya, dari Keluaran pasal yang ke-33 kita baca dua bagian. Kita baca bergantian gitu ya. Saya ayat pertama, rekan-rekan ayat kedua, begitu seterusnya kita membacanya bergantian. Oke, kita akan baca secara bergantian. Saya terlebih dahulu di ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Silakan. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas rangkaian tema khotbah ya. Kemarin disampaikan oleh Kokefas juga. Jadi ini yang terakhir. Saya beri judul Matured and Blessed gitu ya. Dewasa dan juga diberkati atau dilimpahi dengan syukur. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak parau gitu ya. Katanya kalau ke Jakarta belum afdol kalau enggak suaranya begini gitu ya. Atau kalau enggak batuk-batuk gitu ya. Atau pilek ya. Ya jadi mungkin saya sedikit agak mengganggu, mohon maaf. Tapi saya akan berusaha untuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Rekan-rekan semua, orang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu adalah orang yang paling diberkati gitu ya. Misalkan, oke boleh bantu next saja, next. Ya. Seorang penginjil namanya Joseph Prince ya, dari Singapura, dia katakan gini ya. As a child of God, you are greatly blessed. Sebagai anak-anak Tuhan, kamu pasti sangat penuh berkat. Penuh limpah dengan syukur. Gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah syukur yang seperti apa?
berkat yang seperti apa yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Ketika membaca quotes ini, saya teringat dengan film yang lagi tren ya di Indonesia. Ya boleh, ya film ini. Ada yang udah nonton boleh angkat tangan? Udah nonton ya? Ya filmnya bagus ya, saya udah nonton ya. Filmnya bagus, yang belum nonton saya rekomendasikan untuk nonton. Yang menciptakan atau sutradaranya Yandi Lawrence itu seorang Kristen juga. Ya dia katakan sedikit spoiler. Penggambaran tokoh ini itu seperti Tuhan Yesus, katanya dia gitu ya. Jadi saya rekomendasikan nonton film sore ini, bagus ya. Tetapi kayak biasa ya, kalau filmnya itu udah terkenal, muncul parodi-parodinya gitu ya. Boleh next ya. Bukan sore ya, soleh. Atau sorry gitu ya. Atau solid gitu ya. Ya solid ngomongnya sekali aja, jangan 3 kali ya. Solid gitu ya, bukan ya. Ya, apa yang menarik dari film ini, saya tidak akan menceritakan tentang filmnya, tapi saya akan menceritakan tentang, boleh next, tokoh sutradara dibalik dari filmnya, yaitu adalah Yandi Lawrence. By the way dia menyutradarai beberapa film yang terkenal ya, 4 film ini. Ya, kita pasti udah pernah nonton salah satunya paling tidak ya. Jadi apa yang menarik tentang Yandi Lawrence? Dalam salah satu podcast, karena ini film kan beken banget ya, belakangan ngetren banget. Jadi dia diundang di podcast di mana-mana. Salah satunya dia bilang begini, dia cerita pengalamannya. Satu waktu kami keluarga lagi sulit secara finansial, kemudian saya ingin ajak anak pergi ke Indomaret untuk membeli snack gitu ya. Kemudian ayahnya si Yandi Lawrence ini cuma mengatakan, ayo kita keluar, kita akan beli makanan. Anaknya langsung masuk ke kamarnya, mengganti pakaiannya, dan Yandi Lawrence menyiapkan diri juga untuk pergi keluar. Kemudian siap-siaplah mereka untuk pergi dan ternyata anaknya menggunakan baju pesta. Baju yang sangat bagus gitu ya. Yandi Lawrence kaget gitu ya. Dalam hatinya ini kita cuma mau pergi ke Indomaret. Tapi kenapa anak ini pakai baju pesta yang sangat bagus gitu ya. Kemudian karena tergerak hatinya, maka Yandi Lawrence mengubah destinasinya. Tidak pergi ke Indomaret tapi pergi ke mall dan makan di tempat yang bagus gitu ya. Kemudian ditarik kesimpulan seperti ini. Seperti itu juga Tuhan kita. Jika kita mau ikut Tuhan kita, maka Tuhan akan membawa kita ke tempat makan yang enak, ke mall yang bagus untuk bersama dengan kita jalan di tempat yang baik gitu ya. Apakah teman-teman di sini pertanyaannya, apakah selalu berlaku seperti itu? Apakah ikut Tuhan itu selalu dibawa ke tempat makan yang enak? Dibawa ke taman yang rumputnya hijau. Dibawa ke suatu tempat yang selalu menciptakan nuansa yang baik dalam hati kita. Saya rasa tidak selamanya berlaku demikian. Bagaimana kalau misalnya ya, dia benar-benar lagi gak punya uang ayahnya itu. Apakah dia harus berhutang untuk menyenangkan anaknya? Jika memang seperti itu mungkin Ayub ya, Nabi Ayub yang dituliskan di Alkitab, mungkin dia bangkit dari kubur gitu ya, ini imajinasi aja ya. Dia bangkit dari kubur, keluar dari tanah, aku gak setuju gitu. Siapa bilang Tuhan kita selalu bawa ke tempat yang baik? Aku gak pernah membayangkan, keluargaku habis semuanya. Aku gak pernah membayangkan, aku mendapatkan penyakit yang kronis gitu ya. Jadi apakah ikut Tuhan itu selalu diberkati dalam arti selalu dengan kehidupan yang baik, selalu dengan tempat makan yang enak, tempat yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita? Jadi apa itu arti dari berkat? Apa itu arti dari rasa syukur yang kita nikmati ketika kita ada di dalam Tuhan? Maka kita akan melihat tokoh yang kita baca hari ini. Ya boleh next. Ikut Tuhan pasti diberkati. Tapi bukan berarti penderitaan pasti tidak dilewati. Nah di sini kita mesti hati-hati dan kita coba belajar dari tokoh yang hari ini kita baca kisahnya yaitu adalah Musa. Musa harusnya ada A-nya ya. Ya kita akan bagi menjadi, saya akan bahas kita menjadi 3 babak ya. Pertama ini adalah tentang Musa. Musa adalah tokoh yang spesial dalam Alkitab, kenapa? Karena dia sering berjumpa dengan Tuhan. Di Keluaran pasal 33 yang tadi kita baca, dia berbicara dengan Tuhan langsung di dalam kemah pertemuan. Istilahnya begitu ya di Alkitab ya. Tapi dulu juga Musa pernah ketemu dengan Tuhan dalam rupa semak apa? Semak belukar yang menyala.
menyala. Nah, kira-kira seperti ini. Ini di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Jadi Musa itu sangat spesial karena seringkali langsung berjumpa dengan Tuhan dan berbicara langsung dengan Tuhan. Dan ternyata rekan-rekan semua, kisah ini Musa di pasal ketiga, Keluaran pasal 3, itu punya relasi atau hubungan dengan pasal yang kita baca, 33. Jadi pasal 3 dan pasal 33. Apa? Di sana ada adu debat antara Tuhan dan Musa. Tuhan dan Musa berdebat di dalam Keluaran pasal 3 dan juga di Keluaran pasal 33. Apa yang didebatkan? Nah ini yang menarik ya. Di Keluaran pasal 3, Tuhan dan Musa berdebat. Debatnya apa? Tuhan minta apa? Musa, balik dong ke tanah Mesir. Kamu pimpin bangsamu untuk keluar dari tanah Mesir. Aku akan memanggil engkau menjadi pemimpin. Tolong balik ke tanah Mesir. Memangnya kenapa gitu ya? Rekan-rekan semua, Musa itu punya kisah masa lalu yang sangat pahit. Sama seperti kita ya. Kalau istilahnya itu akar pahit dalam keluarga, dalam kehidupan. Musa juga sama. Kenapa? Satu waktu Musa itu kan dibesarkan dalam keluarga kerajaan di Mesir gitu ya. Musa dibesarkan oleh keluarga Mesir, tapi makin lama dia tahu kalau dia ini sebenarnya darahnya bukan darah Mesir, tapi darah Israel. Dan satu waktu dia lihat bangsanya sendiri itu dianiaya oleh bangsa Mesir. Kemudian dia pengen membela si bangsa Israel ini yang dijajah sama bangsa Mesir. Kemudian kata saudara-saudaranya apa? Kata bangsa Israel apa? Musa, kamu ini munafik. Kemana aja kamu? Selama ini kamu tinggal di kerajaan. Tapi sekarang kamu pura-pura mau membela kami. Kemana aja lo? Kemana aja lo Musa? Gak usah sosok membela kami. Dan kemudian dari sejak saat itu kisah Keluaran pasal yang kedua sampai yang ketiga. Musa sakit hati. Tergoreslah hatinya Musa. Dan itu yang menyebabkan Musa kabur dari tanah Mesir. Sakit hatinya membuat dia kabur ke tanah Midian. Udahlah, gak usah pikir lagi soal Mesir, gak usah pikir lagi soal bangsa Israel. I am nobody. Gue bukan siapa-siapa. Gue gak usah pikirin lagi masa lalu gue. Udah cukup gue sakit hati, sekarang gue kabur dari masalah gue. Ternyata ketika Musa kabur, justru di sana Tuhan menjumpai Musa. Dan adalah kisah ini. Gitu ya. Dan ketika Tuhan minta Musa untuk balik lagi, pimpinlah bangsamu. Musa apa? Bersilat lidah ya, cari-cari alasan. Tapi Tuhan. Alasan Musa apa? Aku gak pandai berbicara. Aku gak bisa ngomong. Tenang aja, aku akan membimbing kau. Tapi aku gak bisa berbicara, lidahku ini bermasalah Tuhan. Terus Tuhan katakan apa? Nanti abangmu, Harun, yang akan menolong engkau jadi juru bicara. Tapi, masih tapi. Tapi nanti ketika aku memimpin bangsa Israel, aku harus ngomong siapa yang utus aku. Di sana Tuhan katakan apa? Gak usah khawatir karena yang mengutus engkau adalah Allah dari segala Allah. Tuhan dari segala Tuhan. I am that I am. Itu kata Tuhan ya. Di sana Musa yang bersilat lidah untuk menolak panggilan daripada Tuhan. Tetapi ya, di kisah yang boleh next. Keluaran pasal 33 yang kita baca ini. Scene-nya itu berkebalikan. Kalau di pasal 3 Musa yang berdebat dengan Tuhan, di sini Tuhan yang berdebat dengan Musa. Di sini Tuhan yang memaksakan diri kepada Musa untuk apa? Di sini Tuhan mengatakan bahwa aku udah gak mau lagi tinggal bersama dengan bangsamu. Sebab bangsamu adalah bangsa yang apa katanya? Tegar tengkuk. Aku gak mau lagi tinggal bersama dengan kalian. Gitu ya. Jadi Tuhan ingin meninggalkan bangsa ini di pasal ke-33. Boleh next? Makanya dikatakan di sana Tuhan ganti katanya ya. Di sana yang saya bold ya. Berjalan dari sini engkau dan bangsa itu, that nation gitu. Bangsa itu bukan bangsaku lagi. Sebelumnya Tuhan bilang ini bangsaku, kalian adalah bangsaku. Sekarang bukan bangsaku lagi. Udah pergi aja kamu dan bangsa itu. Jadi di situ Tuhan mulai melepaskan. Dan boleh next lagi. Aku akan memberikan kepadamu seorang malaikat berjalan di depanmu. Boleh next lagi. Sebab apa? Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kelihatan ya perbedaannya ya dengan pasal yang ketiga. Musa yang pasal 3 tuh gak mau gitu ya. Di sini Tuhan yang justru ingin meninggalkan bangsa Israel. Tetapi rekan-rekan, disinilah momentum perubahan dari Musa.
Kalau di pasal ketiga Musa itu tidak paham visi hidupnya mau jadi apa, panggilan hidupnya mau jadi apa. Inilah pertobatan sejatinya si Musa. Disinilah dia berubah. Musa, boleh next? Ya, Tuhan tidak ingin ikut serta dengan perjalanan dari bangsa Israel. Tetapi di titik inilah, di kesempatan kedua kalau boleh bilang ya. Kesempatan keduanya Musa, Musa tampil dengan berbeda. Maka di sana, Musa tampil menjadi seorang pemimpin yang tadinya di pasal ketiga itu dia berusaha jauhi. Dia gak mau jadi pemimpin, dia mau tinggalkan panggilan Tuhan itu. Tapi di pasal 33, dia menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin. Padahal Tuhan itu udah kasih janji-janji yang baik sekali buat Musa. Boleh next? Tuhan kasih janji gini. Oke Musa. Tapi aku sendiri, kalau kamu pengen aku ikut, oke. Tapi aku cuma pengen memberkati engkau aja. Aku cuma pengen memberikan ketentraman kepadamu saja. Jadi kalau perhatikan kata ini, ini singular semua. Bukan kepada bangsa Israel, bukan. Tapi cuma kepada Musa. Ini harusnya kan hal yang sangat, buat Musa ini enak banget ya, diberkati sama Tuhan. Diberikan ketentraman, kesejahteraan sama Tuhan, khusus untuk Musa aja. Tetapi disinilah Musa berubah. Musa tidak lagi berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai pemimpin dia harus memikirkan tentang bangsanya, karena dia memimpin sebuah bangsa. Kalau dia cuma pikir diri sendiri, ini tawaran Tuhan enak banget. Cuma diberkati dari sini, tapi di sini dia menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin. Boleh next? Maka dia katakan kepada Tuhan, jika engkau sendiri yang tidak membimbing siapa? Kami. Di sini Musa memikirkan bangsanya bersama-sama. Dan di sini Musa menunjukkan bahwa dirinya telah menang atas masa lalunya. Telah menang atas luka yang selama ini dia pendam bertahun-tahun. Kalau dulu dia takut memimpin karena ditolak oleh bangsanya. Sekarang dia maju memimpin karena dia berani untuk memimpin bangsanya. Musa katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menjadi pribadi yang berbeda. Dengan kata lain boleh next. Musa menunjukkan, boleh sebelumnya? Ia menang atas pengalaman pahit di masa lalu. Musa menang atas pengalaman pahit masa lalu. Rekan-rekan semua, kita semua pasti membawa kepahitan apapun itu bentuknya. Saya dan Ko Kefas belajar psikologi. Kita tahu persis bagaimana kehidupan anak 5 tahun, 10 tahun pertama sampai remaja itu sangat signifikan. Menciptakan perkembangan anak gitu ya. Dan kadang-kadang orang tua namanya juga gak sempurna manusia ya. Ada salahnya kadang-kadang. Yang membuat kita tuh membawa luka itu sampai besar. Tetapi dari Musa tuh kita mau belajar ya. Kita gak bisa untuk terus tinggal di dalam luka itu. Tapi seperti Musa mari kita menginginkan untuk menang atas kepahitan itu, atas luka itu. Gitu ya. Musa menang di kesempatan kedua. Kalau kita diberikan kesempatan kedua, mau gak kita berjuang untuk menang. Maka kita belajar kita masuk ke babak yang kedua, yaitu bicara tentang berkat. Tuhan itu memberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, seorang malaikat. Emangnya kenapa? Boleh next? Ya, Tuhan janjikan seorang malaikat, Tuhan udah janjikan sejak lama. Ya, pasal 23 udah dikatakan nanti aku akan kasih malaikat berjalan di depanmu. Pasal 32 diulang lagi, malaikat berjalan di depanmu gitu ya. Tetapi ketika pasal 33 itu dikatakan oleh Tuhan sekali lagi bahwa Tuhan akan memberikan malaikat, mereka menangis. Apa salahnya di sini? Apa yang membuat mereka menangis? Mereka menangis. Sekalipun Tuhan memberikan malaikat itu karena boleh next. Dalam perjalanan itu mereka sadar Tuhan tidak beserta dengan mereka. Ada yang missing dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka tahu. Jadi kalau rekan-rekan buka Alkitab lagi ya, pasal 33 tadi kita baca, sebelum pasal 33 itu kisah tentang bangsa Israel membuat patung apa? Patung apa? Anak lembu emas. Bangsa Israel baru menciptakan berhala. Jadi ketika Tuhan mau pergi dari bangsa ini, mereka baru sadar
Udah seperti apa hidup kita jatuhnya dalam dosa. Udah hancur seperti apa kita saat ini. Kita baru saja menduakan Tuhan, kita baru saja berkhianat pada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan katakan, udah malaikatku aja, aku gak mau ikut serta sama engkau. Boleh next? Mereka berkabung. Mereka berkabung. Sedih sekali ya. Dikatakan di Alkitab, mereka tidak mau pakai perhiasan. Nah ini menarik ya. Mereka lepaskan perhiasan. Sebelum kisah ini, perhiasan itu mereka kumpulkan untuk dibuat jadi patung emas gitu ya. Jadi emas-emas yang mereka punya, kalung, gelang, dikumpulkan untuk dibikin jadi patung emas. Sekarang mereka lepaskan emas-emas itu. Ini adalah suatu tanda atau gestur yang mereka ingin menyucikan hati mereka dari berhala yang mereka baru saja ciptakan. Jadi ketika mereka tahu mereka berdosa, mereka menyucikan hati mereka. Di situ ada pengakuan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel secara komunal, ya, secara bersama-sama. Dan di sana mereka baru sadar apa yang menjadi jantung dari bangsa ini. Apa yang menjadi keunikan dari kehidupan mereka selama ini. Kehidupan mereka selama ini menjadi unik bukan karena penyertaan Tuhan melewati Laut Teberau, penyertaan Tuhan melewati 10 tulah, bukan karena itu. Tapi ada kata yang menarik ya, boleh next. Dikatakan kita ini bangsa yang berbeda gitu ya. Distinguish gitu ya bahasa Inggrisnya. Bahasa Ibraninya vau niplenu ya. Ini bahasa Ibraninya, boleh next lagi. Tapi lebih tepat to set apart. Kamu bangsa Israel, bangsa yang dipisahkan. Dipisahkan itu logika apa? Dikuduskan. Ini adalah bangsa yang dikuduskan dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi kenapa bangsa itu dikuduskan? Akhirnya mereka sadar, rekan-rekan semua, tentang apa yang menjadi keunikan mereka. Kata ini plenu ini muncul ketika Tuhan memberikan 10 tulah. Boleh next? Ya, tulah ke-10 tulah apa? Ada yang ingat? Kematian dari seluruh anak sulung. Ya. Tapi bangsa Israel kena gak tulah ini? Enggak ya, kenapa? Karena disuruh olesin darah anak domba di depan pintunya. Ya, boleh next. Di situ kan Tuhan katakan gini ya di tulah ke-10 ini. Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membedakan kamu dari bangsa-bangsa yang lain. Ya. Karena mereka dibedakan, maka mereka tidak kena tulah itu. Tapi apa yang membedakan mereka? Akhirnya mereka sadar. Yang membedakan mereka itu bukanlah dari kehebatan-kehebatan yang mereka lewati itu. Tetapi yang membedakan mereka adalah karena Tuhan semesta alam beserta dengan mereka. Karena Tuhan semesta alam ada di tengah-tengah mereka. Boleh next? Sehingga teman-teman semua, tanpa Allah bersama dengan mereka, maka bangsa ini sama aja kayak bangsa yang lain. Bangsa yang ada di sekitarnya sama aja. Nanti menciptakan patung, menyembahnya, kemudian ganti lagi patung lagi, ganti lagi patung, sama aja. Boleh next lagi? Sama halnya dengan kita. Tanpa Allah bersama-sama dengan kita, maka kita akan jadi sama aja kayak dunia. Sekali lagi, tanpa Allah bersama dengan kita akan gak ada bedanya dengan dunia ini. Dengan kata lain, rekan-rekan saya mau sampaikan, boleh next. Apa sih berkat itu, blessing itu dari Allah itu apa? Blessing yang paling indah ketika Allah mau beserta dengan kehidupan kita. Mau berjalan bersama dengan kita, manusia berdosa ini. Manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Tapi ketika Tuhan berkomitmen untuk turut serta dalam kehidupan kita, itulah blessing yang paling indah. Dan juga yang seharusnya kita inginkan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan semua, saya punya pengalaman unik dengan kecoa. Di sini ada yang takut kecoa? Oke, pasti takut kecoa. Ada lagi yang takut kecoa, biasanya perempuan-perempuan. Ya. Saya punya pengalaman unik dengan kecoa ya. Jadi saya ini saat ini tinggalnya tuh agak-agak nomaden, pindah-pindah. Jadi paling enggak ada 4 tempat ya, dalam 1 minggu pindah 4 tempat. Rumah saya di BSD, rumah orang tua di Karawaci, saya pelayanan di Mampang, kemudian saya weekendnya di Kebayoran Baru. Ya, jadi 4 tempat ya. Satu waktu 1 minggu betulan tuh 4 tempat saya lewati gitu ya. Pergi ke rumah gitu ya. Saya lagi mau mandi, ada kecoa lewat tuh. Keluar dari drainase gitu ya.
Tapi saya nggak gitu takut, jadi saya siram-siramin aja gitu ya supaya dia balik lagi ke tempatnya gitu. Oke, kemudian saya mandi udah selesai gitu ya. Kemudian dari rumah saya pergi ke tempat pelayanan di Mampang. Di Mampang saya lagi di kamar, saya lagi mau cuci piring, tiba-tiba keluar kecoa gitu dari wastafel. Saya pikir ini apa kecoa yang tadi gitu ya. Kemudian saya masukin lagi gitu, saya taruh, saya singkirkan lagi kecoa itu. Kemudian saya pulang dari tempat pelayanan, itu hari Kamis biasa saya pulang. Kamis saya ke tempat orang tua di Karawaci. Di Karawaci sama halnya saya ketemu kecoa juga gitu. Ukurannya mirip-mirip gitu. Apa saya diikutin atau bagaimana gitu ya. Atau kalau nonton Naruto apa ini Zetsu gitu ya tiba-tiba keluar dari bawah. Apa bagaimana gitu ya saya nggak ngerti. Sampai di Kebayoran Baru saya lagi cuci piring keluar lagi dari wastafel. Saya sampai bingung gitu ya. Kecoa ini turut serta dalam seluruh kehidupan saya. Kemanapun saya diikutin sama kecoa ini. Tapi gimana sih kita kalau diikutin sama kecoa pengennya apa? Buang aja kecoa ini. Kenapa? Kecoa itu apa? Bau, bikin kotor, bawa bakteri gitu ya. Padahal ya saya cari-cari info ya. Kecoa itu ada fungsinya dalam hidup kita. Fungsinya adalah untuk menguraikan makanan. Makanya dia tuh ada di tempat sampah. Supaya sampah-sampah itu dimakan sama dia diganti jadi bahan-bahan organik. Organik itu nanti berguna buat kehidupan kita. Dengan kata lain, kecoa itu mengubah sampah menjadi kehidupan. Ayo, baik gak dia? Malah jadi baik ya. Malah jadi kontras sama manusia. Kadang-kadang manusia mengubah kehidupan jadi sampah. Ya, kalau kita masak gitu ya, misalkan di fast food itu kan bahan-bahannya sehat-sehat semua. Tapi dari fast food jadi makanan yang junk gitu ya, junk food orang sebut gitu ya. Ada kemarin bilang, saya baca berita bukan propaganda ya. Beritanya katanya McD di barat sekarang ditempelkan. Makan McD itu memicu kanker, katanya gitu sekarang gitu ya. Ya jadi agak-agak takut juga. Tapi rekan-rekan itulah bedanya kita manusia dengan Allah. Manusia diikutin sama kecoa yang rasanya itu gak ada gunanya. Kita pengen singkirkan aja dia. Apakah kita lebih baik dari kecoa? Apakah kita lebih bersih dari kecoa? Di hadapan Tuhan kita sama kotornya aja sama kecoa. Kita gak ada bedanya sama kecoa ini. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita jadi Tuhan, wah manusia macam kita singkirkan aja. Kamu nih berdosa sekali gitu ya. Tapi Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Dalam keberdosaan kita Tuhan malah mau ikut serta dalam kita. Selamatkan kita lagi. Sucikan kita lagi gitu ya. Jadi betapa besar kasih setia Tuhan yang kayak tadi kita nyanyikan. Bukan gombal, tapi nyata. Tuhan betul-betul menunjukkannya. Maka kita masuk ke babak yang terakhir. Ini kurang satu huruf, jejak. Jejak ya. Setelah Tuhan pada akhirnya mau berkomitmen untuk ikut serta dalam perjalanan bersama bangsa Israel, si Musa ngelonjak. Boleh next? Musa ngomong gini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Ini apa sih? Musa minta apa sih? Ya, boleh next? Ketika Tuhan udah mau ikut serta sama mereka, tiba-tiba Musa minta gini, tunjukkanlah semua visimu kepadaku Tuhan, a full vision of God's glory. Tunjukkan semua visimu kepadaku Tuhan. Di sini Musa tidak hati-hati rekan-rekan. Ketika Tuhan mau turut serta dengan manusia, inilah godaan kita sebagai manusia. Godaannya apa? Boleh next? Kita pengen tahu rancangannya Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan itu udah ikut serta dengan kita pengen Tuhan kasih tahu aja deh finish akhirnya aku di mana gitu. Tapi di sini Tuhan tidak menuruti atau mengabulkan permintaannya Musa. Kenapa? Kalau kamu pengen rancanganku, artinya kamu lebih pengen rancanganku daripada pengen aku. Maka Tuhan di sini tidak mengabulkan permintaan Musa. Yang Tuhan ajarkan kepada Musa adalah apa? Kamu jangan pikirkan rancanganku seperti apa. Tapi yang kamu pikirkan, kamu jalan sama siapa. Itu lebih penting. Maka di sini Tuhan itu tidak mengabulkan. Sedangkan Tuhan mengatakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi, kasih karunia dan mengasihani dan siapa yang kukasihani. Musa aku gak kabulkan, kamu mau kukasih tunjuk visiku seperti apa, tidak. Tapi kamu cukup melihat aku dari belakang. Jadi Musa tidak melihat
Tuhan sepenuhnya, tapi Musa lihat ini dari belakang. Nah bahasa Inggrisnya itu lebih bagus ya, boleh next. Gini, I will make all my goodness pass before you. Jadi coba imajinasikan ya. Tuhan jalan duluan melewati Musa, kemudian Musa ada di belakang. Sekali lagi, Tuhan jalan duluan dan Musa di belakang. Ini imajinasi apa? Orang katakan ya, peneliti Alkitab katakan, ini gestur seorang shepherd dan flock. Seorang gembala dan kawanan dombanya. Dalam arti Tuhan ingin ajarkan kepada Musa, Musa kamu adalah dombaku. Ikutlah aku sang gembala. Ketika kita ingin Tuhan ikut serta dalam kita, maka kita juga harus ingin ikut serta di dalam perjalanan sang gembala kita. Di mana gembala kita adalah gembala yang berjalan di depan dan kita ikut di belakangnya. Gitu ya. Dan apa yang menjamin perjalanan daripada Tuhan, Musa dengan Tuhan, boleh next. Itu adalah goodness. Itu adalah kebaikan daripada Allah sendiri. Rekan-rekan semua, kita yang diberkati Tuhan, diberikan blessing dari Tuhan, adalah blessing, boleh next, untuk mengikuti jejak sang gembala yang baik. Gembala kita bukan gembala yang jahat. Gembala kita bukan gembala yang membawa kita kepada kematian, tidak. Tetapi kepada kehidupan. Bukan cuma kehidupan, tapi kehidupan yang kekal. Saya jadi teringat dengan ayat yang ada di Yohanes ya, boleh next. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan bilang dia gembala yang baik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Tuhan tepati gak perkataannya? Betul gak dia menyerahkan nyawanya? Diserahkan nyawanya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ikut aku aja, aku gembala yang baik. Itu bukan omongan gombal. Tapi Tuhan sendiri sudah menyatakannya. Bahkan hidupnya pun diberikan di atas kayu salib. Ini bukan omongan yang omong kosong, tapi Tuhan sendiri menyatakannya itu kepada kita. Jika kita mau ikut serta, masuk di dalam perjalanan bersama dengan gembala yang baik, maka kita akan menerima blessing yang paling besar yang ada di dunia ini. Berkat rasa syukur yang limpah daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tahu kita berjalan bersama dengan siapa. Rekan-rekan semua, saya seiring dengan saya semakin dewasa gitu ya, saya makin sadar ternyata selama saya kecil, orang tua itu memberikan banyak nilai yang baik kepada saya gitu ya. Tapi saya dari kecil itu bawaannya itu pengen ngelawan orang tua aja gitu ya. Jadi orang tua kasih tahu A, saya lakukan yang B gitu ya. Jadi sering banget dari kecil tuh Stephen lagi gitu ya. Sebagai troublemaker gitu ya. Contohnya yang saya mulai sadari saat ini, di rumah itu banyak snack gitu ya, ada kue-kue kecil, kue-kue kering gitu ya. Ditaruh di toples. Dulu waktu kecil saya suka makan gitu ya. Mama selalu bilang, setelah makan toplesnya apa? Ditutup gitu. Supaya apa? Ya saya dulu kan gak tahu ya. Jadi saya pikir apa sih nanti kan mau makan lagi, ngapain ditutup-tutup gitu. Jadi saya gak pernah tutup. Nanti orang tua atau siapa yang tutup gitu ya. Tapi saya baru sadar value atau message seperti itu orang tua ya pada saat saya kecil. Ada manfaatnya ketika saya besar. Saya di BSD sekarang tinggal di rumah orang tua memang, tapi tinggal sendiri gitu. Saya suka snacking, jadi saya beli snack lumayan gede di Shopee gitu ya, beli langsung 1 kilo gitu. Terus saya masukkan ke toples. Setelah saya makan snack itu saya tinggalkan seperti saya masih kecil, saya tinggalkan. Saya kemudian bekerja di depan laptop, ngetik. Kemudian saya keluar, saya mau ambil lagi, saya mau snack lagi. Ketika saya mau ambil, tiba-tiba bunyi dalam toples itu ya, ada bunyi gitu ya. Saya bingung apa ini. Ternyata ada cicak jatuh masuk ke toples itu gitu. Saya baru sadar, oh ini yang maksud orang tua katakan kepada saya gitu ya. Ternyata mereka maksudnya baik kepada saya gitu. Apa yang orang tua itu berikan kepada saya baik, jangan-jangan yang lain juga begitu. Selama ini mungkin saya pikir orang tua itu kok agak jahat ya sama saya ya. Tapi ternyata seiring dengan saya semakin dewasa, saya semakin mengerti
isi hati mereka yang mereka mau sampaikan kepada saya ketika saya kecil. Saya nggak percaya dulu kalau mereka adalah, nggak sepenuhnya percaya kalau mereka adalah orang tua yang dalam tanda kutip baik gitu ya. Tapi semakin saya dewasa saya makin paham. Rekan-rekan semua, Allah kita adalah Allah yang mengatakan dirinya baik, yang bukan gombal. Ya, dia gembala yang baik, betul dia gembala yang baik. Tapi mari kita menjadi semakin dewasa untuk semakin tahu, semakin kenal, oh ini maksudnya Tuhan dalam hidupku. Oh ini tujuannya Tuhan memberikan ini dan itu dalam hidupku. Oh ini baik ya Tuhan kita. Sampai mulut kita bisa sendiri mengatakan kepada Tuhan bahwa iya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan aku diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? 2 hal paling tidak yang saya ajak kita ya. Yang pertama, kejarlah penyertaan Tuhan. Sebab itulah blessing kita yang paling besar. Jangan berkatnya, jangan visinya dikasih tahu kepada kita, tapi penyertaan yang lebih penting daripada apapun. Kejarlah penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, boleh next. Lihatlah penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat kembali apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai pada detik ini, masa mulut kita gak mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau sampai hari ini kita masih ada, dengan segala pergumulan yang sudah kita lewati, masa kita gak mau katakan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sehingga kita bisa dalam kehidupan kita sehari-hari memaknai blessing Tuhan. Bukan cuma yang gede-gede gitu ya. Ada yang kuliah atau kerja gitu ya, masuk perguruan tinggi yang diinginkan atau masuk ke tempat kerja yang diinginkan. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita berjalan menuju kepada itu, ada Tuhan di sana. Dan setelah itu kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan dan berkat yang paling besar yang kita bisa alami di hidup ini. Mari kita satu dalam doa.